Saya baru ketemu dengan beberapa waktu yang lalu dengan sahabat saya, Dr. Seksuluh juga dari Sunyong dari Thailand. Dia mengatakan bahwa kamu tahu nggak sih Boy, dia bilang Indonesia tuh bahkan menggantikan posisi kita, posisi Thailand sebagai number one HIV/AIDS in Asia Pasifik. Artinya apa? Kita melakukan seks yang tidak sehat. Memang yang kelihatan di dalam Depkes laporannya belasan ribu lah. Tapi itu hanya fenomena gunung es. Sisanya jutaan orang tidak terdeteksi kasus itu. Makanya kenapa lakukanlah seks yang sehat sehingga motivasi kerja Anda juga bisa bertambah. Slide. Nah, saya sering ditanya, semua saya kira sama prinsipnya. Apa sih tujuan hidup itu? Menuju kebahagiaan. Komponennya apa aja? Ada 4. Ya. Yang pertama adalah sehat. Gimana kita mau mengerjakan yang lain-lain kalau kita sehat? Gak sehat, sakit. Yang kedua adalah dicintai, kemudian mandiri secara keuangan, dan keempat bermanfaat bagi orang lain. Sehat. Saya katakan sehat itu jasmani rohani ya. Jasmani, rohani, sosial. Kemudian dicintai. Dicintai oleh siapa? Oleh istri nomor 1. Anak-anak, besan, mantu, cucu. Tapi syaratnya tetap harus sehat. Banyak orang-orang sehat tapi kerjanya berantem sama istrinya. Duitnya cukup, selingkuhan. Itu enggak dicintai oleh pasangannya. Itu bukan kebahagiaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mandiri secara keuangan. Ini juga penting. Ya, jangan kita mengandalkan ya alhamdulillah kalau Pertamina kan pensiunnya cukup ya. Tapi kan maksudnya tuh jangan sampai kita tuh tua-tua tuh merepotkan anak-anak. Saya udah ngomong, cucu saya sudah 6 ya dan saya juga ngomong mudah-mudahan papa masih bisa mandiri secara keuangan tidak merepotkan kalian. Meskipun anak-anak ngomong ya nanti kita pasti enggak. Kalau bisa kita tidak merepotkan orang lain. Ya. Dan yang keempat adalah bermanfaat bagi orang lain. Slide berikutnya. Nah, seks itu adanya di mana? Di semua. Fisik orang cuma mikir jantung. Tapi kalau seks itu juga berkaitan dengan mental kita. Sehat itu ya. Nah, di mana kita harus mengatakan bahwa orang-orang yang stres banyak banget. Dolar naik, burung turun. Iya kan? Banyak yang begitu. Ya, sampai saya bilang, "Pak, emang Bapak mesti beli beras pakai dolar?" "Ya, dokter, utangnya jadi naik, Dok, berkali lipat, cicilannya jadi nambah." Tuh. Ya. Jadi masalah psikis ada yang mengatakan sekitar 45%. 40-45%. Masalah pembuluh darah itu yang berkaitan dengan seks ya. Oleh karena itu karena ada kaitan dengan pembuluh darah, jantung juga mesti sehat. Saya senang banget tuh tadi pada olahraga. Jantung mesti sehat. Aliran ke darah di jantung sehat, ke otak sehat, ke organ keperkasaan pasti sehat. Ya, jadi termasuk ibu-ibu juga menopausnya gak terlalu kering, kerontang, dokter perih. Nah itu kan banyak kalau melakukan hubungan seks. Tapi mungkin karena juga kurang berolahraga. Kenapa sih dok olahraga tuh dokter perluin banget. Ketika kita berolahraga, hormon yang dikeluarkan adalah hormon endorfin. Hormon yang mirip dengan morfin kekuatannya 100 kali. Tetapi dia memberikan efek kebahagiaan kepada kita. Ya, jadi saya tadi pagi-pagi biasanya olahraga, tapi kalau berangkatnya pagi banget, jam 2, jam 3 udah berangkat. Jalan dari Terminal 3 sampai ke namanya pintu tempat pesawat masuk itu cukup lama, setengah jam. Alhamdulillah saya bisa olahraga. Tubuh itu butuh gerak. Jadi olahraga. Ya. Kemudian tadi untuk sehat itu, jadi sehat itu syaratnya apa aja? Makanan. Makanan apa aja dok? Pantang 3G plus 1G. Gula, garam, gorengan. Itu dikurangi please.
Plus satu lagi G-nya apa? Gratisan. Ya tadi saya juga gratisan dapat itu, pengen makan yang digoreng. Ya kan karena gratisan itu orang pengen makan semuanya. Ya jadi itu juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian kebiasaan buruk yang dihindarkan apa? Rokok. 75% pasien saya yang mengalami disfungsi ereksi, perempuan-perempuan yang mengalami menopause dini adalah pasien-pasien perokok. Termasuk yang sulit punya anak, termasuk juga ditambahkan lagi yang melakukan minuman keras. Ya jangan usah aan deh. Semua tuh sebenarnya udah pada tahu, cuman pengen mastiin aja itu. Ditambah lagi, satu lagi tidur mesti cukup 7 jam, 6-7 jam tuh. Ya. Jadi orang-orang yang begadang tidurnya di atas jam 12 malam biasanya juga burungnya loyo. Ya,